lagi di samping kita siapa sih tuh? Siapa ya? Siapa sih? Siapa sih? Guru BK nggak sih? Emang iya? Kenalin diri dong Bu. Iya, halo semuanya. Ibu dengan Bu Imas, guru BK di SMP Muhammadiyah Semen Jakarta. Iya. Yeay. Ini ada Bu Imas, emang kita mau ngapain sih tak? Iya, mau ngapain sih kalian? Mau ngapain Panggil sih, ibu? Kita hari ini mau ngebahas sesuatu ya Bu, tentang remaja. Iya. Iya. Gak sih kamu ketawa. Kenapa remaja itu kenapa sih ya? Justru kita mau nanya ke Ibu nih Bu. Menurut Ibu, remaja itu apa sih Bu? Apa? Remaja ya orang. Nah, menurut Ibu, di masa-masa yang seperti aku sama Gert ini udah termasuk masa-masa remaja belum Bu? Iya, betul banget. Kalian berdua sudah masuk ke dalam masa remaja. Jadi waktu SD, kamu kelas berapa sih kalian? Kelas 8. Oh, kelas 8, iya benar. Berarti kamu sudah masuk masa remaja. Jadi peralihan dari masa anak-anak. Jadi di tengah-tengah antara masa anak-anak dan masa dewasa. Kamu udah mulai mulai yang coba-coba ya. Remaja kan Biasanya coba-coba sih kayak yang bikin penasarannya gitu sih Bu. Bikin penasaran gitu. Iya, bikin penasaran ya. Emang kamu suka penasaran apa sih? Apa ya biasanya? Gimana ya Ci? Apa? Penasaran gimana? Penasaran ngerokok? Waduh, tak. Mungkin iya. ada sedikit penasaran pernah, tapi enggak lagi sih. Menurut saya itu emang Tapi agak- pernah dilakuin? Ya enggak dong Bu, ya enggak dong Bu, ya enggak dong Bu. Oke. Terus? Terus kayak apa ya Ki? Biasanya kayak suka sama orang tuh gimana sih rasanya? Oh, kamu Nah, menurut Ibu kita kan baru masuki fase masa remaja. Iya. Kan biasanya pasti banyak yang mengenal cinta dong Ada. Bu. Iya nggak tak? Ya nggak tak? Jadi kamu termasuk yang udah mengenal cinta juga nih? Gimana ya tak? Bingung. Iya, gimana? Nah, menurut Ibu apa aja sih hal yang harus dihindari Bu di masa-masa remaja ini? Yang hal-hal yang harus dihindari di masa remaja ini ya. Jadi kalau misalkan remaja itu pun dia lagi masanya coba-coba, ya kan? Kamu penasaran sama hal-hal baru yang mungkin orang lain udah pernah lakuin. Terus kamu penasaran apa sih rasanya? Contohnya apa dong? Ya kan, ya itu yang tadi merokok atau kamu ya bercanda, ngata-ngatain temen, suka gitu kan? Nah, pernah nggak Ki? Iya, terus kan tadi hal-hal yang tadi kamu tanya apa sih? Lupa Ibu. Jadi lupa apa tadi? Ya, hal yang harus dihindari ya. Hal-hal yang harus dihindari ya itu. Jadi sebelum kamu coba melakukan suatu hal, dilihat dulu tuh dampaknya. Iya, dampaknya itu kamu nanti bakal dimarahin sama orang tua. Ayo ingat tuh. Merusak tubuh kamu enggak, terus merusak apa yang ada di dalam diri kamu enggak gitu. Itu sih yang mungkin yang harus dihindari ya. Kamu tahu dulu dampaknya apa gitu. Kalau misalkan ya dampaknya bagi diri kamu sendiri, bagi orang lain juga ya. Contohnya kayak mungkin bully. Siapa di sini yang pernah bully? Kamu pernah bully gak sih? Atau kamu pernah jadi korban bully? Iya. Apa? Pernah? Jadi korban bully sih. Oh, kamu pernah jadi korban Nah. bully. Pelakunya juga pernah? Enggak pernah. Itu enggak pernah dong Bu. Gak pernah sekali. Kamu pernah nggak Ki? Enggak dong. Oh iya Bu, saya mau nanya Bu, Ibu kan di sini sebagai guru bimbingan konseling. Nah, kan anak-anak pasti ada dong Bu, yang ada beberapa yang kayak Kasus gitu. itu. Nah, cara Ibu menanganinya gimana Bu? Kasus apa dulu? Yang Banyak kayak sih tadi kita beberapa. sebutin. Iya, ada kasus bully. Tapi kalau menurut Ibu ya, kan bully itu kan ada yang verbal. Gimana tuh Bu? Bully verbal dan bully fisik ya. Verbal tahu nggak? Apa tuh Bu? Apa
Apa tuh Bu? Jelasin dong Bu. Ya verbal itu dengan kata-kata, misalnya ngatain nama orang tua dan yang lain-lain itu. Cuman bagi ibu ya, remaja ini dia lagi yang apa ya, dia senangnya main, senangnya bercanda. Bener. Iya nggak sih, Bener bener nggak banget. sih? Ya, jadi mereka itu bukan nggak ada niatan untuk bully sebenarnya, tapi cuman salah penempatannya aja, salah penempatan salah penempatan. Ya kamu misalnya nih main sama temen yang ya biasanya kamu main saling kata-kataan, tapi itu aman-aman aja, tapi kamu malah ngatain orang yang itu nggak sejalan cara bercandanya sama kamu gitu loh. Kan tiap orang beda-beda ya, tiap orang kan ada yang gini, ada yang gitu, karakternya kan beda-beda gitu. Jadi ya itu, menurut ibu, bagi ibu, kamu bukan ada tujuan itu, tapi ya itu salah penempatan bercandanya aja sih gitu. Paham gak sih maksud ibu? Ya cara penanganannya ya tadi ya kamu bilang itu. Kalau ibu biasanya ya ibu panggil dulu anaknya, siswanya yang ya itu salah satu contoh yang bullying itu. Ibu panggil anaknya, terus ya ibu tanya tujuannya apa, kamu tujuannya niatnya bercanda, main aja atau gimana gitu. Jadi terus nanti dari sudut pandang si korbannya juga gitu, baru setelah itu ibu ketemuin deh gitu sih. Sama nanti komitmen dari korban dulu gimana. Menurut ibu kalau misalkan di masa-masa remaja termasuk yang wajar nggak sih Bu? Kayak seperti yang tadi kita sebutin. Wajar apa tuh? Wajar yang kayak dilakukan ya, namanya juga kan biasanya yang mikir kayak yaudah namanya juga anak kecil, coba-coba lah. Masa-masa gitu pasti bakal dilewatin, bakal coba-coba. Menurut ibu itu wajar nggak sih Bu? Wajar nggak wajar sih ya, karena kan tergantung. Ada yang masih dalam batas wajar, ada yang jauh di luar batas wajar, ya kan? Jadi ibu nggak bisa bilang bisa jadi yang bully juga ke fisik itu kan berarti kan udah di luar batas wajar. Nggak bisa ibu bilang itu wajar kan? Ya, jadi ya gitu sih. Jadi kamu pernah jadi pelaku bully nggak? Secara nggak sadar? Menurut saya tuh kayak bukan pembulinya Bu, tapi saya suka kayak keceplosan nggak sengaja ngomong gini, terus orangnya baper gitu loh Bu. Biasanya itu. kayak kita yang digituin atau kita yang kayak ngebalikin. Tapi niatnya tuh bukan ngebully Bu. Ternyata bukan bully, iya kan? Ya itu benar kan apa yang tadi ibu bilang. Jadi sebenarnya kamu nggak ada tujuan ke sana, nggak ada tujuan Iya. bully, tapi ya karena cuman kurang tepat aja penempatan cara bercanda kamu. Berarti kita harus jaga ucapan ya Bu, harus mikir-mikir dulu. Ingat ya itu teman-teman. Jadi perlu dijaga ucapannya, sikapnya gitu. Ibu paham, ibu ngerti kalau misalkan di masa remaja ini masih butuh lagi senang-senangnya bercanda, lagi senang-senangnya main, lagi imut-imutnya lah. Ya kan, lagi yang ininya lah, jadi lagi yang aktif-aktifnya ya. Jadi ibu memahami banget gitu, tapi ya ibu harap bisa lebih memfilter lah mana yang kamu bisa lakukan sama kamu bisa ucapkan gitu, supaya ya sama-sama menjaga, kamu bisa dijaga sama orang lain, kamu pun menjaga orang lain hatinya supaya nggak sakit. Sini kan aku jagain kita. Stop. Jadi ada yang dijaga hatinya. Ada ya? Ada kan? Udah mulai ada kan? Kalau saya sih jaga hati sendiri ya. Nah iya, jaga hati sendiri, jaga hati orang lain juga. Iya dong, pasti. Kalau pasangannya? Kamu punya pasangan tak? Kamu punya pasangan? Enggak. Juga ya. Jadi paling buat penyemangat aja, penyemangat kamu di sekolah. Lah, sama. Enggak, maksudnya cuman penyemangat aja, penyemangat kamu belajar, sekolah gitu.
ya selagi itu positif asal nggak ada sentuhan fisik lah ya. Sentuhan fisik ya, Bu. Nggak salah gitu. Jauh banget lagi. Ibu, kan aku suka lihat ya Bu, kadang tuh kalau misalnya di masa-masa remaja suka ada yang kayak bilang kayak ada yang kena gitu mental health ya Bu. Terus ada yang bilang kayak masih kecil apa sih kok mental health gitu, kecuali udah dewasa baru bisa, anak kecil mah apa belum ada gitu Bu. Kayak jadi kayak seakan-akan remaja itu nggak bisa sakit Nggak bisa hati, kena nggak bisa mental depresi. health, Menurut iya. Ibu tuh gimana Bu? Wajar nggak sih Bu? Enggak dong. Jadi semua orang itu bakal ada kemungkinan. Jadi semua apa ya itu ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan yang lain pun ada yang namanya tuh dia kena mentalnya gitu. Jadi ya itu kita perlu menjaga supaya ya apa ya, banyak lah kamu coba lihat aja ke mana tuh, ke apa sih, ke rumah sakit jiwa mungkin ya, itu ada lah yang gitu. tapi gini yang sering ibu temuin itu ada anak-anak yang apa namanya, dia langsung kayak menjudge diri dia sendiri tuh kalau dia tuh kena mental health-nya, dia kena apa sih, kayak depresi nih, kayaknya ini deh, dia langsung menjudge diri dia sendiri kalau dia tuh kayak gitu loh. Jadi itu kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena yang bisa apa namanya mengklaim apa ya, yang bilang kalau misalkan kamu ini, misalkan apa sih yang sekarang lagi hits tuh apa sih namanya, apa, ayo tahu nggak sih apa sih, aku jadi lupa deh. Apa ya, ini apa namanya, Konteksnya yang suka bilang kalau diri kita tuh apa gitu, Insecure ya? ya kita insecure, bukan insecure kan berarti kan kita kan ini ya. Ada satu lagi yang kita tuh menjudge kalau kita itu gitu, anxiety. Oh, Nah, jadi dia bilang, iya Bu, saya anxiety nih Bu, gitu. Jadi kayak kenapa kamu bisa bilang kalau kamu anxiety gitu kan? Emang kamu udah pernah ke psikolog atau ke psikiater gitu kan? Enggak, belum. Kenapa kamu bisa bilang itu gitu? Jadi dia menjudge diri dia sendiri itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalkan apa namanya, kita anxiety atau kita panic attack dan yang lainnya, itu kita nggak bisa yang menjudge diri kita sendiri. harus dilihat dari pandangan orang lain. Iya, kita harus yang profesional, kita harus konsultasi dan jangan merasa takut juga untuk konsultasi ke apa namanya, ke pihak yang lebih memahami lah. Nah itu Bu, biasanya kayak orang-orang yang ngomong itu biasanya dikatain alay gitu kan, Benar. lebay gitu. Iya, tapi itu juga sebenarnya salah juga. Jadi kayak yang tadinya dia butuh apa namanya, Attention gitu ya? dia butuh ini, ditambah dikit makin kepikiran. Apalagi perempuan, iya nggak sih, kalau perempuan tuh Sensitif ya. Bu. iya apa tuh dipikirin. Overthinkingnya tuh kayak jauh banget itu Bu. Iya, Benar banget. kita sebagai perempuan relate gak nih yang cewek-cewek? iya, kita overthinkingnya besar banget, tinggi banget. Jadi ya ibu harap kalau misalkan udah ada perasaan mengganjal yang menurut kamu udah nggak sewajarnya, ya cobalah konsultasikan ke yang lebih memahami, iya kan. Jadi jangan asal menjudge, abis itu kamu udah menjudge diri kamu sendiri, terus kamu searching di Google Kita harus enggak. apa, iya
Aduh, bisa gawat kamu beneran nanti anxiety, bisa beneran depresi gitu. Kamu tau skizo nggak? Skizofrenia tahu nggak? Kayak pernah dengar kok. Apa? Skizofrenia ya? Dengar itu. Ya depresi. depresi dia udah hilang akal gitu. Terus ini Bu, saya juga pengen nanya, kalau misalnya Ibu pernah ngerasain insecure nggak sih Bu? Ya, kenapa? Kayak apa ya, biasanya orang-orang biasanya suka kayak nangisin doang gara-gara hidungnya jelek, mulutnya aneh, matanya jelek gitu. Ya Kan Allah, walaupun itu udah jelek. diuji kan nggak semuanya bisa yang langsung Takut nakepin dikira, percaya. bener. Tapi kan zaman sekarang kan suka disarkasin tuh Bu, jadi bikin nggak banyak yang tersisih gitu. Nah itu gimana Bu? Gimana dulu? Cara menghilangin rasa Cara insecure nanganin itu. dia biar nggak insecure lagi. Biar kita nggak Lebih insecure. pede gitu. Dan apa pesan-pesan ibu untuk orang-orang yang masih insecure sekarang? Oke. Kadang kita apa ya? Kadang ibu juga sesekali suka merasa insecure karena itu ibu lagi di posisi yang lemah. Jadi ibu merasa insecure. Tapi apa? Karena dari hati ibu yang kayak capek deh, capek deh insecure terus. Berarti kan kita kayak yang enggak apa ya namanya, kita enggak yang mensyukuri apa yang kita punya. Iya kan, insecure berarti kan kita nggak mensyukuri apa yang kita udah punya, apa yang kita udah dikasih sama Allah. Terus juga banyak juga nanti banyak yang operasi itu Bu, gara-gara nanti insecure doang, gini-gini doang. Gara-gara insecure. Dampak insecure apa sih bu? Ya dampaknya ya itu, kita bisa jadi terpuruk, bisa jadi yang ya ini ya itu ya jadi ke yang tadi udah itu depresi gitu dari insecure. Jadi cobalah kalau misalkan kamu merasa insecure, coba lihat apa namanya, lihat di sekeliling kamu apa yang orang lain. Ibu selalu mikir gini, kalau ibu udah mulai merasa insecure gini, mereka mungkin aja pengen apa yang ibu punya. Iya benar. Ibu pengen yang mereka punya. Benar itu. Ya kan, berarti kan kita, ya kan, jadi kan kita kayak kita nggak bersyukur ya. Dan padahal semua orang kan ada kelebihan kekurangan masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi gimana caranya kita bisa menerima apa yang udah kita punya. Gitu sih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada sih, tapi takutnya kayak pokoknya biasanya kan orang-orang kan biasanya kayak insecure bukan gara-gara pengen yang orang lain, apa sih, orang ini pengen juga kan Bu, kayak tentang kecantikannya, tapi juga tentang kelebihan mereka, kayak mereka tuh pinter, mereka tuh IPM gini-gini, terus mereka tuh udah jadi ketum, terus apalagi ya Bu, terus mereka tuh punya kelebihan baik itu loh Bu, tapi kita juga mau Pengen itu tapi merasa nggak bisa. iya merasa nggak bisa, itu gimana ya caranya? Susah banget Bu. Iya, jadi kamu ngelihat orang yang pintar, yang punya jabatan, yang punya Iya. ini, terus kamu pengen tapi kok kayaknya nggak bisa. Ya, Kayak talent itu kan punya talent yang mereka ini. iya. Usahanya kamu perlu giatin lagi. Jadi lebih ke apa ya? Tapi kamu juga jangan yang memaksakan diri. Kamu kerja, kamu usahain apa sesuai dengan semampu kamu. Jadi kita jangan maksain. Jadi kalau misalkan maksain ya, pengalaman ibu juga pernah maksain karena ibu pengen suatu hal, akhirnya ya dapat gagal itu, sia-sia semuanya gitu, nggak ada yang dapat gitu. Jadi sekarang ibu lebih memaksimalkan apa yang ibu bisa, apa yang ibu ini ya udah ibu bisa sendiri, ya itu pencapaian ibu. Tapi tetap tetap berusaha lagi gitu, berusaha. Soalnya saya juga ngeliat orang-orang tuh kayak orang ini tuh pengen sesuatu, itu berdoa Bu, berdoa banget, khusyuk banget, tapi mereka tuh nggak berusaha Bu, berdoa tapi nggak berusaha. Nggak ada ininya kan, kamu iya. Coba doa, kamu kayak kamu cuma doa aja, tapi nggak ada usaha yang kamu lakuin, kamu bakal dapet. Nggak ada hasil. Iya. Iya.
kita, Bu. Kan kita sebagai remaja di sini. Ibu ada penasaran gak Bu tentang ini? Ibu lebih penasarannya apa sih yang kamu penasarin? Maksudnya apa sih yang tadi bilang kan kemarin itu kan dia yang penasaran nyobain sesuatu. Hal besar apa yang kamu penasaran sampai sekarang tapi kamu belum pernah melakukan? Ibu mau tahu gitu. Apa sih hal besar apa yang kamu penasaran tapi kamu belum coba sampai sekarang? Yang negatif apa yang positif Bu? Kamu udah bisa menentukan mana yang positif dan negatif ya. Kalau bisa sih yang positif aja ya, jangan yang negatif. Gimana Ki? Tapi biasanya hal-hal yang bikin penasaran itu hal-hal yang negatif. Betul. Keinginan terbesar kamu apa, Kak? Yang kayak masih remaja itu belum bisa. Kamu tahu kayak kamu tahu hal itu nggak baik tapi kamu penasaran tapi kamu nggak mau coba juga sih gitu. Ada nggak hal yang kayak gitu? Apa ya? Ada sih tapi susah gimana ya bahasanya? Itu Bu, ini pokoknya bikin dulu pas aku SD tuh bener ini penasaran banget, bikin penasaran banget. Jadi ibu pasti tahu kan misalnya ada tontonan remaja yang misalnya nggak boleh lihat, terus orang tuh kayak ih nggak boleh gitu, kayak ada setengah mata. Nah itu saya penasaran banget gitu Bu. Tapi saya juga nggak mau ngeliat sih Bu. Kan juga website sekarang kan juga kayak gampang banget dicarinya apa sih video-video yang kayak gitu lah Bu, ngerti nggak sih Bu? Sebenarnya tuh kamu penasaran tapi kamu tahu tapi gini penasarannya itu kenapa dilarang? Iya, nah itu yang bikin penasaran. Itu Penasaran dia, benar banget. kenapa dilarang? Jadi bikin kamu penasaran. Jadi ya itu mungkin ya lebih baik ya selain kita sebagai ibu sih sebagai orang tua ya selain melarang ya menjelaskan supaya kamu paham ya kan, supaya kamu paham dan nggak ada rasa penasaran itu lagi. Tapi dari kamu sendiri nggak ada keinginan itu tapi tetap penasaran gitu Masih ya. penasaran. Iya. Kalau kamu penasaran apa Ki? Aku sih ya apalagi kan sekarang kan teman-teman aku juga udah banyak yang mengenal cinta. Sedangkan aku belum nih. Jadi aku kan penasaran. Apalagi masa-masa remaja ya. Mulai suka ya sama lawan jenis apa si jenis? Waduh, Gak boleh. Ya. Kita harus apa? Yang baik, yang benar. Nggak usah main pacar-pacaran, nggak usah suka-sukaan. Suka boleh tapi nggak usah berlebihan. Suka ya, tak? Udah Ki. Ya yang penting lawan jenis ya, jangan si jenis. Dengerin tuh teman-teman, sukanya sama yang lawan jenis, jangan yang sejenis. Ya betul banget. Jadi ya itu ya kan kalau dalam Islam juga sebenarnya pacar-pacaran terus sama yang tadi kamu penasaran apa sih hal-hal yang itu gitu. Ibu paham dan kamu sampai saat ini nggak melihat itu bagus banget. Itu kamu bisa nahan. Nanti ada waktunya. Gitu. Ya, saya kalau misalnya waktu saya juga nggak bakal nonton. Oh ya udah. Iya. Bagus. Tapi jatuh cinta itu wajar nggak sih Bu? Maaf Bu. Iya, karena kan itu termasuk tugas perkembangannya. Maksudnya gini, setiap fase itu, setiap fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dia punya tugas perkembangannya masing-masing. Jadi di fase anak-anak tugas perkembangannya ini. Nah, kalau yang remaja tugas perkembangannya ya ini gitu. Tapi jadi ya itu salah satunya ya dia mulai suka sama lawan jenis, mulai yang jaga image kamu ya kan. Waduh. Nanti yang disuka nggak suka gitu dan yang lainnya. Jadi setiap fase itu memang ada tugas perkembangannya ya. Itu di remaja itu salah satunya. Tapi sekarang kayaknya di SD juga udah ada deh.
Iya Bu, aduh. Karena Padahal belum ya gitu. banyak yang gitu-gitu masih Bu. Sekarang kan gampang kesebar gitu loh Bu. Jadi juga kesebar ke yang umurnya masih belum waktunya gitu. Apalagi sekarang ada sosial media. Ada Iya betul banget. Dampaknya besar banget. Jadi perlu bijak banget ya nanti kalau untuk menggunakan sosial medianya, dijaga ucapannya, bahasanya, perilakunya, fotonya juga, videonya juga, gitu. Terus ibu kalau misalkan biasanya sama-sama kan wajar kan Bu, tapi kalau misal dia emang misalnya ya dia sampai gede tuh bener nggak mau punya istri, nggak punya pasangan gitu Bu, dia tuh nggak mau ada pasangan gitu loh Bu. Tapi dia suka. Enggak, dia Enggak bener nggak juga. mau senyumannya sendiri gitu loh Bu, rasa kayak lebih pede sendiri. Iya itu tentang dia sendiri sih, gitu. Tapi kan yang kita tahu Allah itu menciptakan kita kan berpasang-pasangan, laki-laki Iya. perempuan, laki-laki perempuan. Itu ya. Nah, ibu mau nanya lagi nggak ke kita? Udah mungkin cukup itu. Jadi mungkin ini dari ibu, saran dari ibu, harapan dari ibu juga, hal-hal yang mungkin apa ya, ibu tahu lah, ibu yakin kamu berdua dan yang lain sudah bisa memilih mana yang negatif, mana yang positif gitu. Ibu udah tahu, cuman yaitu kalian bisa jaga diri, jaga sikap dan jaga perkataan, gitu aja. Pesan-pesan Ibu untuk remaja-remaja yang di luar sana apa Bu? Ya itu tadi. Jadi kalau misalkan kamu penasaran ini dan itu ya dilihat dulu yaitu kamu udah bisa sebenarnya memilah-milih mana negatif dan positif, dan ya kalau bisa yang negatif ini dihindari. Ya ibu harapkan sih kamu bisa menghindari hal-hal yang negatif gitu, dan cobalah penasaranlah sama hal-hal yang positif gitu. Itu sih yang ibu harapkan seperti itu untuk remaja-remaja yang ada di sini gitu. Mungkin cukup ya Tak, sampai di sini aja. Kan udah jelas buat teman-teman semua. Menurut kamu udah jelas belum Tak yang dijelasin sama Bu Mas? Jelas banget sih. Kalau menurut kamu Ki? Iya dong, pasti. Iya. Ya udah, sekian dari kita ya. Mungkin cukup segini aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Bye bye. Bye.